Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Lempo dari Jurnalistik 4D dengan NIM 102050103. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah Teori Komunikasi, yaitu menjelaskan 25 definisi teori yang sudah dipelajari selama satu semester. Untuk yang pertama itu ada teori deduktif dan induktif, yaitu merupakan penelitian pendekatan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengembangkan teori atau hipotesis. Lalu penelitian deduktif adalah bentuk penelitian yang dimulai dari sebuah teori atau hipotesis yang berusaha menguji validasinya melalui pengumpulan dan analisis data. Lalu yang kedua itu ada teori interaksi simbolik, yang merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Lalu yang ketiga ada teori penetrasi sosial, yaitu teori merupakan sebuah ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi hubungan yang intim. Lalu yang keempat ada teori pengurangan ketidakpastian, yaitu teori yang merupakan salah satu teori yang membahas mengenai strategi untuk mengurangi ketidakpastian kognitif dan perilaku dengan pencarian informasi melalui komunikasi dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman berbasis bukti tentang cara orang membuat keputusan tentang pengungkapan dan penyembunyian informasi pribadi. Yang selanjutnya ada teori disonansi kognitif, yaitu teori yang menjelaskan tentang perasaan tidak nyaman yang dimiliki seseorang ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Lalu yang ketujuh itu ada teori dialektika relasional. Teori ini merupakan sebuah konsep dari teori komunikasi yang bisa ditafsirkan sebagai simpul kontradiksi dalam hubungan pribadi atau interaksi terus-menerus antara kebalikan atau kecenderungan untuk menentang. Lalu yang kedelapan ada teori self-disclosure, yaitu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyatakan informasi tentang dirinya kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang lebih akrab. Lalu yang kesembilan ada teori grouping, merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan cara anggota-anggota kelompok menyeimbangkan kebutuhan mereka untuk memadukan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu keputusan. Lalu yang ke-10 itu ada teori informasi strukturalisasi. Teori ini yang menjelaskan bagaimana seseorang bisa memahami sebuah informasi yang terkesan multitafsir secara terstruktur. Lalu yang selanjutnya yang ke-11 itu ada teori budaya organisasi. Teori ini merupakan sebuah teori komunikasi dan yang mencakup semua simbol komunikasi maupun makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam konteks perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi dan dari perusahaan dalam meraih tujuan serta kekuasaan. Lalu yang ke-12 ada teori informasi organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang membingungkan dan multitafsir. Fokus teori ini adalah pada proses mengorganisasi anggota organisasi untuk mengelola informasi daripada struktur organisasi. Lalu selanjutnya itu ada teori jaringan. Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang membingungkan dan multitafsir. Fokus teori ini adalah pada proses mengorganisasi anggota untuk mengelola informasi juga daripada struktur organisasi. Lalu yang ke-14 itu ada teori kultivasi. Dikutip dari buku Teori Komunikasi Massa dalam Perubahan Masyarakat, teori ini diartikan sebagai proses kumulatif di mana televisi menumbuhkan persepsi atau keyakinan terhadap realitas sosial kepada penontonnya. Lalu yang ke-15 ada teori use and gratification. Teori ini
menjelaskan tentang pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, teori use and gratification mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya atau memenuhi kebutuhannya. Lalu di teori yang ke-16 ada teori ekologi media. Teori ini adalah studi tentang bagaimana media, teknologi, dan proses komunikasi mempengaruhi lingkungan manusia. Teori ekologi media berpusat pada prinsip bahwa masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi dan bahwa teknologi akan tetap menjadi fokus bagi sebagian besar masyarakat. Yang ke-17 ada teori spiral of silence. Teori ini mengemukakan bahwa individu mendasarkan pembacaan opini publik mereka pada serangkaian isyarat di lingkungan mereka, mulai dari surat kabar dan media massa hingga membentuk opini. Lalu yang ke-18 ada teori agenda setting. Nah, ketika media menekan suatu peristiwa, media mempengaruhi publik untuk melihat peristiwa itu sebagai penting. Sederhananya, apa yang dianggap penting oleh media juga dianggap penting oleh publik. Selanjutnya ada teori social learning. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran terjadi karena orang mengamati konsekuensi dan perilaku orang lain. Teori ini melampaui teori perilaku yang menyatakan bahwa semua perilaku dipelajari melalui pengondisian, dan teori kognitif yang mempertimbangkan pengaruh psikologis seperti perhatian dan ingatan. Lalu yang ke-20 ada phase negotiation theory. Teori ini adalah teori yang pertama diusulkan oleh Brown and Levinson untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Teori ini berpendapat wajah atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Lalu yang ke-21 itu ada anxiety atau uncertainty management theory yang menggambarkan ketika seseorang dengan budaya baru saling bertemu maka akan terjadi kecemasan atau anxiety dan ketidakpastian atau uncertainty. Keduanya berada di level yang berbeda. Anxiety berada di level afektif, sedangkan uncertainty meliput sampai level kognitif. Lalu yang ke-22 itu ada conversation constraint theory, yaitu berupaya menjelaskan bagaimana mengapa strategi percakapan tertentu berbeda di berbagai budaya dan dampak dari perbedaan ini. Hal ini tertanam dalam pendekatan komunikasi ilmu sosial yang didasarkan pada bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi. Lalu yang ke-23 ada expectancy violation theory, adalah teori komunikasi yang menganalisis bagaimana individu merespon pelanggaran norma dan harapan sosial yang tidak terduga. Teori ini dikemukakan oleh Jude K. Burgon pada akhir tahun 1970-an dan berlanjut hingga tahun 1980-an sebagai teori pelanggaran harapan nonverbal berdasarkan penelitian Burgon yang mempelajari proxemic. Lalu yang ke-24 itu ada communication accommodation theory. Teori akomodasi komunikasi merupakan teori yang dikembangkan oleh Howard Giles, menyatakan bahwa saat pembicara berinteraksi, mereka memodifikasi cara bicara, pola suara, gestur tubuh untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicaranya. Lalu yang ke-25 atau yang terakhir ada teori high context and low context. Merupakan hubungan dengan orang yang kulturnya juga biasanya lebih awet atau lebih tinggi. Contohnya, suatu perusahaan ingin lebih mengenal rekannya seperti sejarah maupun budaya agar bisa melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Sedangkan low context culture berbalikannya dengan high context culture, yaitu cara berkomunikasi ini disampaikan secara eksplisit atau terang-terangan atau secara gamblang. Pesan yang disampaikan pun langsung pada inti yang dimaksud. Mungkin seperti itu dari 25 definisi yang saya sebutkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.